Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini channel Dalusa akan share biodata dan profil lengkap Ustadz Adi Hidayat. Silahkan like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Ustadz Adi Hidayat adalah salah satu pendakwah Islam Indonesia, dan penulis buku keislaman. Beliau lulusan di Sanawiyah dan Aliyah di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan ilmu agamanya Ustadz Adi Hidayat diselesaikan di Pendidikan Pasca Sarjana di Islamic College Tripoli Libya, gelar LEC, dan juga Magister Agama, gelar MA, di Universitas Islam Negeri UIN, Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam setiap ceramahnya, beliau dikenal memiliki kajian yang lengkap, mendalam dan komprehensif mengenai segala bidang ilmu agama Islam. Salah satu yang membuat orang terpukau adalah pada saat menerangkan suatu sumber hukum, beliau hafal tata letak Al-Quran, nomor surat, ayat, dan letak ayat dalam mushaf Al-Quran, judul buku, hadits, harga buku, halaman, serta letak paragraf tentang kutipan yang ia sebutkan. Banyak tausiah Ustadz Adi Hidayat yang di-share di berbagai media sosial. Dengan gaya penyampaian tausiah yang jelas dan lugas, membuat tausiah Ustadz Adi Hidayat ini banyak yang mencari sehingga banyak orang yang penasaran dan ingin mengetahuinya terutama melalui internet. Ustadz Adi Hidayat, LC, MA lahir dengan nama lengkap Adi Hidayat Warso pada tanggal 11 September tahun 1984, di Pandeglang Provinsi Banten, dari pasangan orang tua Warso Supena, ayah, dan Hajah Rafiah Akhyar, ibu. Ustadz Adi Hidayat memiliki 4 saudara, yaitu Ade Rahmat, Neng Inayatin, Ima Rahmawati, dan Ita Haryati. Ustadz Adi Hidayat menikah dengan Sufairok atau dikenal dengan panggilan Mbak Ir, asli Lasem Rembang dan memiliki 3 orang anak. Anak Ustadz Adi Hidayat yang pertama bernama Muhammad Hamilul Qurani, kemudian yang kedua bernama Amelia Habibatul Mustafa, dan yang ketiganya bernama Muhammad Abdullah. Pendidikan agamanya Ustadz Adi Hidayat didapatkan dari kedua orang tuanya, meski pertemuan dengan ayahnya tidak berlangsung lama, dikarenakan sang ayahanda dipanggil oleh Yang Maha Kuasa saat Ustadz Adi Hidayat berumur 13 tahun. Pelajaran mengaji Al-Quran beliau didapatkan dari sang ibunda sejak ia masih kecil, bersama saudara-saudara yang lainnya. Dalam salah satu ceramahnya Ustadz Adi Hidayat menceritakan bagaimana ibunya mendidik anak-anaknya untuk mengaji Al-Quran di waktu setelah sholat maghrib. Sang ibunda akan mencari anak-anaknya yang tidak hadir saat pelajaran mengaji, hingga ditemukan dimanapun mereka bersembunyi. Ibunda Ustadz Adi Hidayat adalah seorang ibu rumah tangga biasa, beliau adalah sosok ibu yang sangat sayang keluarga. Kesolehannya membawa keluarga selalu dekat dengan tuntunan agama Islam yang benar. Ada 2 prinsip yang beliau ingat betul tentang ibunya. Yang pertama, beliau adalah sosok yang disiplin dalam hal beribadah kepada Allah. Bila waktu maghrib tiba, semua penghuni rumah dilarang melakukan aktivitas. Televisi dan radio harus dalam keadaan mati. Selesai menunaikan sholat maghrib, Ustadz Adi Hidayat dan keempat saudaranya yang lain harus sudah siap di depan beliau untuk belajar mengaji, dan beliaulah yang mengajarkan membaca Al-Quran langsung kepada anak-anaknya. Bila salah satu dari anak-anaknya tidak hadir, maka keempat saudara yang lainnya disuruh untuk mencari, kemanapun bersembunyi pasti bisa ditemukan, hingga semua dipastikan hadir di depan ibunya untuk mengikuti pelajaran mengaji malam itu. Pernah Ustadz Adi Hidayat waktu kecil bersembunyi di bawah lemari, dan keempat saudaranya mencari hingga didapatinya Ustadz Adi Hidayat bersembunyi di bawah lemari. Yang kedua, yang Ustadz Adi Hidayat ingat betul sejak aku kecil, salah satu usaha ibundanya sepeninggal ayahnya wafat saat Adi Hidayat berusia 13 tahun. Sejak kecil, Ustadz Adi Hidayat paham betul soal ibundanya, yang selalu memastikan apa-apa yang masuk ke dalam tubuh anak-anaknya semuanya betul-betul dalam keadaan yang halal. Misalnya saja, kalau ibundanya membeli ayam tidak pernah membeli ayam yang sudah mati. Sang ibu datang sendiri ke pasar untuk mencari ayam yang masih hidup dan disembeli oleh tukang ayamnya di hadapannya dan doanya sang bunda langsung yang bimbing. Hal ini dilakukan untuk memastikan ayam yang disembeli benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kalaupun makanan yang dibawa ke rumah dalam keadaan jadi, maka dipastikan orang yang menjualnya sangat dikenal beliau. Ibu kami selalu memastikan anak-anaknya mendapatkan makanan yang benar, yang Allah ridai dan membangun hubungan baik dengan Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Kisah spiritual beliau berawal dari sebuah rumah kecil di Pandeglang, Banten. Ayahnya adalah seorang pengajar atau ustadz di sebuah musola kecil dan sekarang telah menjadi masjid. Sejak kecil Ustadz Adi Hidayat selalu dibawa ayahnya mengikuti taklim. Saat sang ayah mengajar, Ustadz Adi Hidayat menemani di sisinya hingga tertidur.
Bila tiba waktunya pulang, Ustadz Adi Hidayat digendong ayahanda menuju rumah. Meski demikian, sang ayah tidak pernah membangunkan Ustadz Adi Hidayat saat tidur di musola. Dengan penuh rasa kasih sayang seorang ayah dijaganya tidur sang anak hingga tiba di rumah. Ustadz Adi Hidayat ingat betul saat ayah memeluknya sepanjang perjalanan dari musola menuju rumah. Ustadz Adi Hidayat tahu apa-apa yang dilakukan sang ayah di sepanjang jalan menuju rumah agar dirinya tetap terjaga dari tidur. Hal ini dapat diketahui saat Ustadz Adi Hidayat pura-pura tidur di musola. Hal ini Ustadz Adi Hidayat lakukan hanya ingin tahu saja apa yang sang ayah lakukan sepanjang jalan menuju rumah. Saat tiba di rumah, kemudian sang ayah meletakkan Ustadz Adi Hidayat, yang saat itu pura-pura tidur, di tempat tidur. Saat itulah Ustadz Adi Hidayat bangun, mengetahui sang anak pura-pura tidur, ayahnya bukannya marah tapi malah tersenyum dan mengajaknya bermain. Itulah kenangan saat kecil yang masih membekas dalam ingatan sang Ustadz yang hafal Quran 30 juz ini hingga dewasa. Ustadz Adi Hidayat memulai pendidikan formal di TK Pertiwi Pandeglang, pada tahun 1989, dan lulus dengan predikat siswa terbaik, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN Karaton 3 Pandeglang, hingga kelas 3 dan beralih ke SDN 3 Pandeglang di jenjang kelas 4 hingga 6. Di dua sekolah dasar ini, beliau juga mendapat predikat siswa terbaik, hingga dimasukkan dalam kelas unggulan yang menghimpun seluruh siswa terbaik tingkat dasar di Kabupaten Pandeglang. Dalam program ini, beliau juga menjadi siswa teladan dengan peringkat pertama. Dalam proses pendidikan dasar ini, Ustadz Adi Hidayat juga disekolahkan kedua orang tuanya ke Madrasah Salafiyah Sanusiyah Pandeglang. Pagi sekolah umum, siang hingga sore sekolah agama. Di madrasah ini, beliau juga menjadi siswa berprestasi dan didaulat sebagai penceramah cilik dalam setiap sesi wisuda santri. Tahun 1997, beliau melanjutkan pendidikan sanawiyah hingga aliyah di Ponpes Darul Arkam Muhammadiyah Garut, ponpes yang memadukan pendidikan agama dan umum secara proporsional, dan telah mencetak banyak alumni yang berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Di ponpes inilah beliau mendapatkan bekal dasar utama dalam berbagai disiplin pengetahuan. Guru utama beliau, Buya Kiai Haji Miskun Asy-Syatibi ialah orang yang paling berpengaruh dalam menghadirkan kecintaan beliau terhadap Al-Quran dan pendalaman pengetahuan. Selama masa pendidikan, beliau telah meraih banyak penghargaan baik di tingkat Kabupaten Garut, bahkan Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam hal Al-Quran. Di tingkat 2 aliyah bahkan pernah menjadi utusan termuda dalam program Daurah Tadribiyah dari Universitas Islam Madinah di Ponpes Taruna Al-Quran Yogyakarta. Beliau juga seringkali dilibatkan oleh pamannya Kiai Haji Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia, di Banten untuk terlibat dalam misi dakwah di wilayah Banten. Beliau lulus dengan predikat santri teladan dalam 2 bidang sekaligus, agama dan umum, serta didaulat menyampaikan makalah ilmiah, konsep ESQ dalam Al-Quran, di hadapan tokoh pendidikan Muhammad Yunan Yusuf. Tahun 2003, beliau mendapat undangan PMDK dari Fakultas Dirasat Islamiyah, FDI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Kairo, hingga diterima dan mendapat gelar mahasiswa terbaik dalam program ospek. Tahun 2005, beliau mendapat undangan khusus untuk melanjutkan kuliah dakwah Islamiyah Libya, yang kemudian diterima, walau mesti meninggalkan program FDI dengan raihan IPK 3,98. Di Libya, Ustadz Adi Hidayat muda belajar intensif berbagai disiplin ilmu, baik terkait dengan Al-Quran, hadits, fikih, usyul fikih, tarikh, lughah dan lainnya. Kecintaannya pada Al-Quran dan hadits menjadikan beliau mengambil program khusus lughah Arabiyah wa Adabuha demi memahami kedalaman makna dua sumber syariat ini. Selain pendidikan formal, beliau juga bertalaki pada masyaikh bersanad baik di Libya maupun negara yang pernah dikunjunginya. Beliau belajar Al-Quran pada Syaikh Dukali Muhammad Al-Alim Mukri Internasional, Syaikh Ali Al-Libi, Imam Libya untuk Eropa, Syaikh Ali Ahmar Nigeria, Riwayat Warsi, Syaikh Ali Tanzania, Riwayat Ad-Duri. Beliau juga belajar ilmu tajwid pada Syaikh Usamah, Libya. Adapun di antara guru tafsir beliau ialah Syaikh Tantawi Jauhari, Grand Syaikh Al-Azhar, dan Dr. Bajikni, Libya, sementara ilmu hadits beliau pelajari dari Dr. Sidik Bashir Nasr, Libya. Dalam hal ilmu fikih dan usyul fikih di antaranya beliau pelajari dari Syaikh Ar-Rabiti, Mufti Libya, dan Syaikh Wahbah As-Suhaili, ulama Syria. Beliau mendalami ilmu lughah melalui Syaikh Abdul Latif Asy-Syuwairif, pakar bahasa dunia, anggota Majma' Al-Lughah Dr. Muhammad Jibran, pakar bahasa dan sastra, Dr. Abdullah Usta, pakar Nahwu dan Sorof, Dr. Budairi Al-Azhari, pakar ilmu arut, juga masyaikh lainnya.
Adapun ilmu tarikh beliau pelajari di antaranya dari Ustadz Amar al-Libi, sejarawan Libya. Selain para masyayikh tersebut, beliau juga aktif mengikuti seminar dan dialog bersama para pakar dalam forum ulama dunia yang berlangsung di Libya. Di akhir 2009, beliau diangkat menjadi Aminul Hutaba, Ketua Dewan Hatib Jami Dakwah Islamiyah Tripoli yang berhak menentukan para hatib dan pengisi di Masjid Dakwah Islamiyah. Beliau juga aktif mengikuti dialog internasional bersama para pakar lintas agama, mengisi berbagai seminar, termasuk acara Sakafa Islamiyah di channel @Tawassul TV Libya. Awal tahun 2011 beliau kembali ke Indonesia dan mengasuh Ponpes Al-Quran Al-Hikmah Lebak Bulus. 2 tahun kemudian beliau berpindah ke Bekasi dan mendirikan Quantum Akhyar Institute, yayasan yang bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah. Pada November tahun 2016, beliau bersama 2 sahabatnya Heru Sukari dan Roy Winarto mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama. Kini, Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan baik taklim, seminar, dan selainnya. Beliau juga giat mengukir pena dan telah melahirkan karya dalam bahasa Arab dan Indonesia, di antaranya Minhatul Jalil Bitarif Arut Al-Halil, Quantum Arabic, Makna Ayat Puasa, Menyoal Hadis Populer, Ilmu Hadis Praktis, Pengantin As-Sunnah, Pedoman Praktis Idul Adha, Al-Majmu Bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, Catatan penuntut ilmu dan Manhaj Tahzir kelas eksekutif. Ustadz Adi Hidayat menerima gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa dalam kontribusi di bidang pengetahuan, budaya, dan dakwah dari Universitas Astrolabe Istanbul IAU Istanbul, Turki, pada Kamis tanggal 28 November tahun 2019. Gelar Doktor Kehormatan ini langsung diserahkan oleh Presiden Erdogan dalam pembukaan acara internasional Halal Expo tanggal 28 November tahun 2019. Dalam unggahan akun media sosial Instagram Ustadz Adi Hidayat @adihidayatofficial pada Selasa tanggal 12 November tahun 2019, terdapat foto surat undangan yang langsung ditandatangani oleh Ketua Universitas Astrolabe Istanbul IAU, Profesor Muhammad Khair Al-Gabani. Selain mengisi tausiah, beliau juga memiliki banyak aktivitas keagamaan lainnya, seperti menjadi narasumber beberapa seminar tingkat nasional dan internasional, aktif mengajar di berbagai taklim keagamaan, menjadi dosen tamu dan luar biasa universitas, narasumber kajian Islam, Dewan Pakar Masjid Al-Ihsan Jakapermai Bekasi, serta Direktur Pusat Kajian Islam Quantum Akhyar Institute. Beliau juga aktif menulis buku ilmiah berbahasa Arab dan Indonesia, beberapa bukunya yang telah terbit diantara berjudul Minhatul Jalil Bitarifi Arudil Halil Pengantar Kaidah Puisi Arab, 2010. Quantum Arabic Metode Akhyar, Cara Cepat Belajar Bahasa Arab. Marifatul Insan, Pedoman Al-Quran Menuju Insan Paripurna, 2012. Makna Ayat Puasa, Mengenal Kedalaman Bahasa Al-Quran, 2012. Al-Arabiyah Littulabil Jamiyah, Modul Bahasa Arab UMJ, 2012. Menyoal Hadis-Hadis Populer, 2013. Ilmu Hadis Praktis, 2013. Tuntunan Praktis Idul Adha, 2014. Pengantin As-Sunnah, 2014. Buku Catatan Penuntut Ilmu, 2015. Inilah geografi dan profil Ustadz Adi Hidayat, semoga kita mendapat barokah dan manfaat dari ilmunya Ustadz Adi Hidayat. Terima kasih telah setia di channel Dalusa. Apabila channel ini bermanfaat, silahkan like, komen dan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.